Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
Alhamdulillahilladzi ta'adzana lisyakirina bil majid wa tahaddadal kafirina bil adzabi syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Majid wa ala alihi wa ashabihi dil amrir rasyid wa man tabi'ahu ila yaumil wa'id. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha mastata'tum fa inna taqwa junnatun min adzabi. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, marilah kita tanamkan dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita. Kita diberikannya hidayah di dalam iman dan Islam, kita diberikannya kebebasan, diberikannya kemerdekaan. Pada saat ini bagi bangsa Indonesia, bulan Agustus adalah bulan yang sakral dan tentu harus disikapi dengan penuh rasa syukur. 75 tahun yang lalu, pada tanggal 17 Agustus, orang tua kita di bawah pimpinan Haji Ahmad Soekarno, begitu dalam Kamus Munjid disebutnya, beliau itu sebagai Ahmad Soekarno, membacakan kebebasan kita, kemerdekaan kita yang merupakan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan bukan sesuatu yang mudah diraih. Dan bangsa yang terjajah adalah bangsa yang menanggung segala penderitaan. Sejarawan menulis bahwa bangsa yang paling lama dijajah di dunia adalah bangsa Israel, bangsa Yahudi. Konon katanya sampai 1000 tahun bangsa Israel ini dijajah. Oleh Fir'aun saja di Mesir yang dibebaskan oleh Nabi Musa, Bani Israel dijajah selama 116 tahun. Kemudian sepulangnya dari Mesir ke tanah Kan'an, berkali-kali Bani Israel mengalami penjajahan oleh Cyrus, kemudian oleh Nebukadnezar dari Irak. Nah, kemudian di zaman modern Bani Israel pernah mengalami peristiwa yang tragis dalam peristiwa Holocaust di Jerman. 1000 tahun katanya. Kalau kita 305 tahun sebagaimana disebutkan dalam sejarah. Bani Israel dalam pembebasannya mereka bersyukur. Bersyukur bertepatan pada tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Mereka berpuasa pada waktu itu untuk
rasa syukur atas kemerdekaan mereka dari Firaun. Para sahabat ketika itu heran melihat ahlul kitab, terutama bangsa Israel yang di Madinah, mereka bersaum. Kata Rasulullah, kalau demikian mereka bersaum karena pembebasan, karena merayakan kemerdekaan, kita lebih berhak untuk berpuasa karena kita mengikuti Musa. Maka kaum muslimin pun juga waktu itu ikut bersyukur atas kemerdekaan bangsa Israel pada tanggal 10 Muharram, dan itu adalah puasa wajib sebelum puasa Ramadan bagi kita. Oleh karena itu maka kita tanamkan ketakwaan, kita tingkatkan ketakwaan sebagai wujud rasa syukur kita dalam kemerdekaan ini. Kita hanya mengenal bagaimana pahitnya penjajahan adalah dari buku-buku sejarah. Orang tua kita, kakek kita tahu pahit dan asin garamnya hidup dalam penjajahan. Tidak ada kebebasan seperti ini. Kiai, ulama menerjemahkan Quran saja di zaman penjajahan tidak boleh. Sehingga dalam khutbah Jumat pun, konon khutbah Jumat waktu itu semuanya wajib pakai bahasa Arab. Karena biar mustami tidak paham. Kalau mustami tidak paham, ya tidak apa-apa. Karena isi khutbah dari Quran dan Sunnah itu tentu adalah kecaman terhadap penjajahan. Kalau kita hidup di alam bebas, Quran kita terjemahkan, tinggal kita amalkan. Kemudian kita mengusir penjajahan dengan sukses, alhamdulillah. Bung Karno mengingatkan kita ada penjajahan baru yang disebut dengan neokolonialisme, kebudayaan, ekonomi, pendidikan, terutama kebudayaan dan ekonomi. Orang Barat hari ini tidak menjajah kita dalam bentuk kolonial, tetapi kebudayaan. Terdegradasi sudah kemerdekaan kita. Remaja-remaja, bahkan kita sendiri, entah sejauh mana, sudah jauh dari prinsip-prinsip orang tua kita dulu yang berjuang. Dan ini yang disebut dengan penjajahan baru, kata Bung Karno, yang disebut dengan nekolim. Para ulama dalam hal ini melahirkan satu kaidah. Ketika ada kebudayaan baru, ketika ada pendidikan-pendidikan dari luar prinsip-prinsip kita, kata ulama, al-muhafazah alal qadimi sholih, melestarikan tradisi baru yang baik, wal ahdu bil, melestarikan tradisi lama yang baik, wal ahdu bil jadidil aslah, dan mengambil menyerap tradisi baru yang lebih baik. Jadi apa yang diimpor dari Barat, kalau bertentangan dengan prinsip-prinsip agama kita, bertentangan dengan prinsip-prinsip kebudayaan kita, maka kita tolak. Ini adalah bentuk rasa syukur, bagian dari rasa syukur kita terhadap nikmat kemerdekaan. Allah menyebutkan bagaimana pahala yang diberikan kepada yang bersyukur dan sekaligus ancaman kepada mereka yang tidak bersyukur. Ayatnya populer dalam surah Ibrahim, merekam jejak perkataan Nabi Musa, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bersyukur, kami tambahkan nikmat, kami abadikan kemerdekaan kalian, seakan-akan begitu. Kufur, maka kami datangkan kembali penjajahan dalam berbagai bentuknya. Kita bersyukur, kita tidak bersyukur, untungnya adalah bagi kita. Maka kata Nabi Musa, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Kalau kalian semuanya kufur atas nikmat-nikmat Allah, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah tetap kaya, tidak perlu dengan syukur kita. Hamidun, Allah tetap terpuji, tidak terhina karena tidak syukur kita. Justru syukur kita kembali pada keabadian nikmat kita, dan kufur kita kembali pada kehancuran nikmat yang kita miliki. Oleh karenanya Ibnu Athaillah mengingatkan,
man lam yakbal 'alallahi bimulatofatil ihsan, orang yang tidak mau juga menghadap kepada Allah, padahal Allah itu memberikan anugerah-anugerahnya, tapi tidak mau menghadap, tidak mau ke masjid, tidak mau menghadiri majelis taklim, tidak mau berbuat baik, padahal Allah sudah ngasih fasilitas-fasilitasnya. Kata Ibnu Athaillah, kida ilahi bisalasilil imtihan. Bisa jadi Allah mempreteli semua nikmat-nikmat itu, lalu kita datang kepada Allah dalam keadaan tersungkur, dalam keadaan miskin, dalam keadaan hina. Maka mari kita renungkan, pilih mana? Apakah kita memilih datang kepada Allah dalam keadaan bersyukur, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera, ataukah kesejahteraan, kesehatan itu Allah ambil dari kita, lalu kita datang ke masjid tergopoh-gopoh dalam keadaan hina? Walaupun itu masih untung. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada beberapa pondasi dalam kita bersyukur kepada Allah yang mesti kita lakukan. Kata ulama, katanya pertama, wujubu khudu'in syakirit tam lil mashkur. Wajibnya kita bersyukur secara sempurna kepada Allah. Satu. Dua, hubbus syakir lil mashkur. Tanamkan rasa cinta kita kepada yang maha memberi. Siapa? Allah. Kalau kita diberi oleh seseorang, kita senang pada orang itu. Tapi ingat, hakikatnya Allah yang memberi. Allah yang maha hakikat. Yang ketiga, i'tirafus syakir binikmatil mashkur. Kita mengakui segala nikmat yang Allah berikan. Semua nikmat ini Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, sana'us syakir alal mashkur bima un'ima alaihi bihi. Pujian dari kita setulus-tulusnya, sebanyak-banyaknya kepada Allah atas nikmat yang Ia anugerahkan. Kemudian yang kelima, an la yastamila syakir ni'mal mashkur bima yakrahu. Tidak menggunakan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita di dalam hal-hal yang Allah tidak sukai. Karenanya nikmat kemerdekaan ini mudah-mudahan kita syukuri sehingga menjadi kemerdekaan yang lama dan abadi. Kita sebagai bangsa yang bersyukur, yang lahirlah suatu peradaban dalam satu atribut, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Suatu negeri yang gemah rimah, loh jenawi, dan ada dalam syukur kepada zat yang maha ghafur. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum fa inna taqwa junnatun min adabih wa taqwa min alamati syukri fi ibadihi. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khaira kullah. Nashkuruka wa la nakuruk wa nakhla wa natruku man yabjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfad narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka jidda bil kufari mulhaq. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami bersyukur kepadamu. Ya Allah, jauhkanlah dari kami sifat-sifat kufur atas nikmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami, bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami sebagai orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sholli wa Jumat. Astagfirullah.